Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Dr. Insinyur Haja Paristianti MP selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan pada hari ini kami dari kelompok 2 program studi agroteknologi semester 5 akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis atau bisnis model kanvas terkait dalam membuat produk salad sayur. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah key partner. Tentunya kita ini ada dari penjual buah, sayur, dan juga dressing yang menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan bisnis salad sayur ini. Ada pihak dari toko kemasan yang dimana mereka menjual kemasan salad sayur atau food grade dan kemasan yang menarik, dan juga membutuhkan kurir pengiriman. Itu bisa melalui GrabFood, ShopeeFood, GoFood, dan juga bahkan COD Cash on Delivery yang dimana langsung oleh tim internal yang mengirimkan ke pihak konsumen dari promosi atau sales marketing yang kita promosikan oleh tim internal juga. Dan mungkin selanjutnya ada key activities. Mungkin dari pertama kita pengolahan dan juga perakitan salad, tentunya kita harus memperhatikan untuk quality control itu mungkin sangat penting ya dalam suatu bisnis, karena kita juga harus tetap menjaga kualitas bahan utama yang kita gunakan dalam bisnis salad sayur ini. Mungkin promosi yang akan selalu dilakukan agar bisnis yang kita jalani ini tuh banyak orang mengetahuinya. Itu bisa lewat TikTok Shop atau bisa lewat Instagram, bisa lewat media sosial yang lainnya. Untuk pengantaran dan pemesanan juga kita harus menjaga dari kita yang menjual produk sampai terhadap ke tangan konsumen itu kita pastikan bahwasanya produk yang kita jual ini tuh benar-benar terjaga. Kita itu harus terus men-set menu atau varian baru tentunya agar tidak terjadinya si konsumen itu merasa bosan membeli produk kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anantri. Itu selanjutnya ada key research. Jadi yang kami kita ada data produksi dan peralatan masak yang memadai dan mendukung agar produk yang akan kita buat itu berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada bahan baku segar. Kita akan membuat salad, jadi kita harus memiliki bahan baku yang segar, yaitu sayuran, buah, dan juga dressing untuk penambah. Lanjut itu kita akan memiliki tenaga kerja yang dimana itu ada yang terbatas, ada tim cooking yang akan membuat produk yang akan kita jual. Lalu ada tim marketing yang akan mempromosikan produk yang akan kita jual ke sosial media ataupun secara langsung. Lalu ada tim admin yang dimana admin ini akan mengecek pemesanan yang sudah pembeli beli ke produk kita. Lalu ada kemasan yang akan kita pakai itu akan menarik perhatian para konsumen yang dimana selain produk yang menarik itu juga memiliki kualitas yang baik. Lalu ada sosial media dan juga platform pemesanan. Selanjutnya itu ada value proposition. Yang pertama kita akan membuat salad. Kita di sini akan membuat salad yang segar, sehat, dan juga siap santap. Lalu kita akan menggunakan produk bahan lokal yang berkualitas, yang dimana kita akan mencari toko-toko yang memang sudah terjamin akan kualitasnya. Lalu karena kita akan membuat salad, yang berarti kita menggunakan ingredients yang seperti vegetarian, lalu protein, dan juga buah. Yang dimana vegetarian yang kita pakai itu adalah selada dan timun. Lalu proteinnya kita akan menggunakan telur, dan juga buahnya kita akan memakai buah tomat. Lalu kita akan menjamin harga yang terjangkau dan juga harga yang menarik agar para konsumen ini menarik dan juga tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Lalu juga ini sangat cocok untuk kita atau pelanggan yang sedang berusaha agar gaya hidup sehat dan juga diet, ataupun untuk penderita diabetes pun bisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan customer relationship. Yang pertama, kami akan selalu merespon cepat di media sosial. Ada juga program layanan loyalitas seperti memberikan poin, diskon, dan voucher setiap pembelian. Yang ketiga ada layanan custom salad sesuai selera. Apapun itu kami akan membuatkannya dan harganya sesuai pesanan. Kami akan selalu mengedukasi hidup sehat di konten media sosial seperti di feed IG, cerita IG, dan status WhatsApp. Dan yang selanjutnya ada channel. Pemesanan bisa langsung via WhatsApp dan Instagram atau marketplace makanan seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Yang terakhir, kami akan selalu melakukan stay di area kampus, perkantoran, dan event tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer segment. Target pelanggan sangat jelas, yaitu orang yang memiliki gaya hidup sehat dan juga membutuhkan makanan yang cepat saji namun tetap sehat. Pertama adalah mahasiswa dan pekerja yang sibuk, yaitu orang yang membutuhkan makanan cepat saji namun tetap sehat. Lalu yang kedua adalah masyarakat urban yang memiliki kesadaran yang tinggi akan gaya hidup yang sehat. Yang ketiga adalah pelaku diet dan vegetarian, yaitu orang yang membutuhkan asupan bahan makanan berbasis
juga sesuai dengan program dietnya. Keempat adalah komunitas olahraga dan gym. Adalah individu yang berfokus pada asupan nutrisi untuk proses fisik yang optimal. Yang terakhir adalah orang yang mengidap diabetes. Adalah orang yang membutuhkan asupan bahan makanan dengan kontrol gula dan juga nutrisi yang tepat. Selanjutnya ada kawas ukur, yaitu gaya mencakup keseluruhan untuk menjaga sebuah bisnis. Yang pertama, pemilihan bahan baku yang mencakup seperti sayur segar seperti terus ada buah, resi dan lain-lain. Pemilihan bahan baku itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting karena kualitas sebuah bahan baku mempengaruhi rasa. Yang kedua ada biaya kemasan dan pengiriman. Biaya kemasan mencakup seperti wadah untuk kemasan, lalu ada garpu, sendok, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengiriman dapat menggunakan pengiriman internal maupun eksternal. Lalu selanjutnya ada gaji karyawan atau upati, yaitu gaji untuk gaji atau upah untuk pekerja. Dan selanjutnya ada promosi dan iklan online yang dapat menggunakan aplikasi seperti Instagram maupun menggunakan AdSense maupun menyewa influencer yang bertujuan untuk memperluas tentang bisnis kita. Yang selanjutnya ada biaya operasional seperti listrik, biaya tempat maupun peralatan. Dan terakhir ada biaya terbuka yang digunakan untuk selanjutnya adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan tentunya hasil dari penjualan saat yang dimana dihargai per porsi itu 12 sampai 15 ribu rupiah. Nah, dari penjualan saat tersebut memiliki nilai lebih lainnya, yaitu yang pertama pendapatan dari hasil paket langganan mingguan atau bulanan bagi para pengemudi. Dan yang pendapatan kedua itu dari kerjasama dengan berbagai lembaga atau perusahaan seperti gym, kampus ataupun event tertentu. Dan yang ketiga pendapatan dari hasil penjualan dressing format dan biaya tambahan untuk kepintaran bagi para pengemudi. Sekian yang dapat kami sampaikan.